Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, ini pertemuan perdana kita di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu melimpahkan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. نستمر ما وصلنا في الدرس الماضي أو في لقائنا الماضي. أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ ما زلنا kita masih di الدرس السادس عشر. أليس كذلك؟ Masih di bab 16 kan, Om? Bab 15. 15 atau 16 ini, Om? 15. 15. Afan, saya salah sebut. Bab ad-darsu al-khamisa asyara. Bab 15. Dan kemarin kita sampai di pertengahan tamrin, yaitu sempat kita sudah baca juga at-tamrin al-khamis as-sadis, tapi kita ada PR at-tamrin ar-rabi'. Alaysa kadzalik? Indana Bala. al-wajib Betul, al-manzili. Ustaz. Bala. Bala, ahsantunna. Dan alhamdulillah ini ibu-ibu juga sudah mengumpulkan, Masya Allah. Kita coba, Om, ya, kita coba lihat PR-nya. Di sana, Ustaz Afwan, boleh tanya tafadhali. Ya, jadi saya ini kan agak lambat ya Ustaz jadinya. Mungkin udah jelaskan. Selalu tawadhu ini. Baru bukan baru ngerinya itu baru bingung baru jelas. Jadi intinya kalau ada waktu syarat itu ketika dia yang di list itu Ustadz ya, yang manma itu berarti itu kan majzum dua fiil ya setelahnya ya. Betul, menjazumkan dua fiil setelahnya. Nah, kalau umpamanya dia jawabu syartnya itu diawali dengan fa, kan di situ dijelaskan tidak majzum ya Ustadz ya. Betul. Tapi fi mahali. Betul. Ya. Kecuali mungkin yang tolab gitu Ustadz ya, yang ininya, atau bagaimana Ustadz ya? Yang amr sama itu. Amr sama lanahiyah. Misalnya bagaimana? Kalau ada fala, coba jawabannya Bu Uko. Kalau talab berupa amr, nahi sama istifham, 2 3 4, Om, ya. Kita coba lihat. Yang istifham saya enggak, cuma yang dua itu saya nggak tahu Ustadz, makanya saya mau tanya Ustadz gimana, saya bingungnya itu memang pengecualian tolak atau memang semuanya itu nggak majzum gitu kalau didahului fa? Semuanya nggak majzum, Om. Semuanya nggak majzum kalau diawali fa. Kalau amr bagaimana? Fal yajlis, kalau di sana Bu Uke kan contohnya misalnya man ya'kul fal yajlis. Man ya'kul fal yajlis. Man di sini adalah man harfu syartin wa jazmin, atau bukan harf musan, ismu syartin wa jazmin yajzimu fi'laini mudhari'aini ba'dahu gitu, ya. Lalu ya'kul itu fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Lalu jawab syaratnya mana? Liyajlis kan begitu, ya. Liyajlis itu harus diawali fa karena merupakan amr. Fa itu harfun mabniun ala al-fathi. Lalu liyajlis ini fi'lunnya fi'lun majzum. Fi'lunnya majzum ini bukan karena jawab syarat. Fi'lunnya majzum bukan karena jawab syarat. Karena apa, Om? Karena tolab itu. Karena lamul amri. Fi'lun mudhari kalau setelah lamul amri kan memang majzum, Om, ya.
Iya, ya, Ustaz. Betul tidak? Jadi di sini Iya, betul, Ustaz. jawabut tolabnya itu rangkaian antara lamul amri dan fi'lul mudhari. Itu rangkaian itu Om ya. Hmm. Jadi Nah, bukan Ustaz. bukan fi'lun mudhari'nya saja, bukan ya jelisnya saja, tapi liya jelis itu jawabu jawabu syarat maksud saya, jawabu syarat. Jadi ini majzum bukan karena sebagai jawabu syarat, tapi karena lamul amri. Demikian juga untuk nahyun. Nahyun aynama takun, aynama ini ada tuh syarat, takun fi'lun mudhari'un majzum. Eh, Sebenarnya kan boleh juga ya di sini nunnya dihapus. Fa aynama Hmm. taku gitu ya. Aynama takun Nah, fala tansa. Fala tansa ini jawabu syarat. Jawabu syarat fi mahalli jazmin, bukan majzum. Kalau di sana kok tansa itu majzum, bukan karena sebagai jawabu syarat, karena ada la an-nahiyah. La an-nahiyah itu kan menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya kan Om ya? Ya atau iya? nah, Ustaz. Iya, Ya, betul, Ustaz. sedangkan jawabu syaratnya bukan tansa saja, tapi la tansa. Jadi rangkaian Hmm. itu fi mahalli jazmin. Begitu Om. Oh, nah, Bingung Ustaz. tidak Om? Iya. Iya, jelas. Gak Berarti bingung Om ya? saya benar, Ustaz ya. Yang majzum saya ini karena tolap itu tadi, Ustaz ya. Betul Karena sekali lamu karena amr tolab. sama lam. Nah, Betul karena lamul amri. cuman Naam. yang man ini saya nggak majzum, Ustaz. Berarti salah ya, Ustaz ya. Yang man Yang mana Om? nomor 4. Yang pertanyaan, yang istifham. Yang Betul. tolak kan ada Man. 3. Kalau man sebagai istifham itu tidak menjazmkan, memang betul. Kalau Oh, man 6. Berarti, Man sebagai istifham itu tidak menjazmkan. Kalau man sebagai adatus syarat itu baru menjazmkan. Man syartiyah dan man istifhamiyah berbeda kan, Mak? nah, Tayyib. Ustaz. Oh ya, ya. Berarti cuma 2 itu ya, Ustaz ya, yang Betul, tolak, yang betul. Dan oh, iya, Ustaz. zahirnya majzum tapi sebabnya berbeda gitu, Mak. Nah, Ustaz. Ya. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah Jelas, khair kafir. alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal. Insyaallah. Saya belum ada lagi, Ustaz. Kita coba jawab dulu, Om ya. Kita coba jawab supaya kita tahu nanti. Nah, Ustaz. Tayyib. Fatahallahu alaikunna. Nujib. Kita coba dari nomor 1. Kita jawab bergantian saja Om ya, biar sama-sama tahu jawabannya. Gitu Om ya. Dari Bu Nah, Ustaz. Siti baru Bu Uke. Bu Siti tafadhali. Nah. Soalul awal. Baik Ustaz, jumlah ismiyah man yu'min billahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam fahuwa muslimun. Ahsant. Di sana jawab syaratnya huwa muslimun. Huwa Kan gitu Om ya. muslimun. Huwa muslimun itu jumlah ismiyah harus diawali fa. Mubtada dan khabar. Itu jumlah ismiyah fi mahalli jazmin. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Secara makna juga betul ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, fahuwa muslimun. Maka dia dipastikan dia adalah seorang muslim. Jadi kata kata muslim itu lebih umum ya daripada kata mukmin. Mukmin itu lebih sempit. Jadi setiap orang mukmin itu pasti muslim. Kalau muslim masih perlu diuji keimanannya. Gitu Om ya. Ya Ustaz. طيب أحسنتي فتح الله عليك بعدها Bu Uka tafadhali. Jawabannya bagaimana Bu Uka? Nah, ini yang tadi, Ustaz. Man Man jaa. Yang sebelumnya yang nomor 1 Om. Man jaa Oh, nomor mutaakhiran. 1. Nah, Ya. kita bergantian. Manja amut akhirat fa innahu khosirun. Fa'innahu khasirun itu jawab syaratnya Om ya. Itu jumlah ismiyah 6. diawali harfun musyabbahun bil fi'ali. Fi'li. Innahu kayaknya afan. Innahu itu harfun musyabbahun bil fi'ali. Jadi yang diawali harfun musyabbahun bil fi'ali itu termasuk jumlah ismiyah. Ahsanti, fatahallah alaik. Makanya harus ditambah fa sebelumnya. Fa'innahu khasirun. Jayyid, thumma as-su'alu tsani.
Siapa nih Om? Mau gantian? Bu Uka dulu nggak masalah. Nah, Ustaz, man yakul fal yajlis. Ahsant. Man ya'kul falyajlis. Di sana yang diminta jawab syaratnya berupa amr. Falyajlis ini amr, fi'il mudhari diawali lamul amr. Ahsant. Thumma Bu Siti, kalau nomor 2 jawabannya bagaimana Om? Man arada an yafhama ad-darsa falyastami' syarhal mudarrisi. Ahsanti, di sini jawab syaratnya falyastami'. Itu Om ya. Falyastami'. Yastami' Ini talab berupa amr. Ahsanti. Fatahullah alaik. Thumma as-su'alu tsalits. Bu Siti, tafadhali. fi'lan talabiyan an-nahi. Intar kabis sayyarata fala tan'as. Oh, Masya Allah. Ini ada 2 jawaban Bu Siti ya. Intar kabis sayyarata fala tan'as. Ahsanti. Jawab syaratnya di sini la tan'as. La Itu Om ya. tan'as. Iya, Ustaz. Fatahullah alaik. Suma, kalau Bu Uka jawabannya nomor 3. Ya. Ainama takun falatan sadikrullah. Falatan Ahsanti. sadikrullah. Fala tansa dzikrallahi. Fala tansa ini sebagai jawab syarat fi mahalli jazmin. Ahsanti. Fatahullah alaik. Thumma as-su'alur rabi'. Tafadhali Bu Uka. Intathab ilal mal'abi faman yahfadhu akhaka fil bait. Di sini ada alnya tidak, Om? Ila in tadhhab ila. Oh iya, ilal mal'abi. Alif Oh, lam ya. pantesan kok saya di sini kok kasrohnya cuma 1. Berarti maksudnya ada alnya gitu, Om ya. Iya, Ustaz. Afwan. Barakallahu fik. Ilal mal'abi, betul, kalau ada alnya kasrohnya 1. In tadhhab ilal mal'abi faman yahfadhu. Man yang kedua ini man istifhamiyah. Bukan man syartiyah. Kalau syartiyah menjazmkan. Kalau ini istifhamiyah tidak menjazmkan. Faman yahfadhu akhaka fil baiti. Ahsanti. Man yahfadhu itu fi mahalli jazmin. Jawab syarat. Ahsant. Kalau Bu Siti bagaimana jawabannya? Idh ma sa'ala syurtiyyu 'anil hadithi famadza aqulu lahu? Ahsanti. Madza aqulu lah. Itu istifham fi mahalli syarat ya. Apa fi jumlah istifhamiyah fi mahalli jazmin. Afan. Ahsanti. Fatahallah alaik. Thumma as-su'alul khamis. Tafadhali Bu Siti. Muqtarinan bilan. Man kana ghaiban falan yahsula ad-darajata. Masya Allah, kejam sekali ini. Kalau nggak hadir langsung nggak dapat nilai. Di sini jawab syaratnya lan yahsulat darajata. Ahsanti. Itu fi mahalli jazmin. Kalau jawabannya Bu Uke bagaimana, Om? Intakzib falan usaddiqoka Ahsanti. Abadan. Lan usaddiqaka abadan ini jawab syarat fi mahalli jazmin. Baik. Thumma as-su'alu sadis. Bu Uka, tafadhali. In ja'a ramadhana fama yanamul al-ab illa qalilan. Masya Allah, ini menceritakan ya. Ayahnya anak-anak. Al-ab orang-orang. Masya Allah. Ya, semoga Allah mau limpahkan keberkahan untuk kita semuanya di bulan Ramadan ini. Amin. Fama yanamu, ma di sini ma anafiyah. Ahsanti. Ma yanamul abu illa qalilan. Ma yanamu di sini jawab syarat fi mahalli jazmin. Ahsanti. Kalau jawabannya Bu Siti bagaimana, Om? Ayu a'malin yakhtalif 'anis sunnatin nabawiyyati fama tuqbalu. Ahsanti. Fatahullah alaik. Ini ada 2 jawaban juga. Ayu a'malin. Naam. Salah betul Ustaz. Jazaun atau jazaan? Dah, mahama ya'malil kafiru min khairin fama yahsibu. Fama yahsibu maksudnya di sini apa, Om?
Gimana Ustaz Afan? Maksudnya Bu Siti di sini, Maksudnya tidak yahsibu di sini apa, Om? diberi dihitung pahala gitu Ustaz. Atau pakai jumlah ismiyah saja, Om. Lebih lebih bagus kelihatannya dan lebih mudah. Lebih bagus didengar dan lebih mudah. Fama lahu min ini penekanan biasanya. Fama lahu min jazain. Min jazain. Nah, Fama lahu min jazain. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. jazakallah khairan katsiran. Ahsanti. Ini tadi juga jumlah yang pertama yang disebutkan Bu Siti, fama tuqbal. Ayyu a'malin yakhtalif. Ayyu a'malin yakhtalif. Ani sunnah. Atau lebih singkat lagi, ayyu a'malin yukhalif as-sunnata. Yukhalif as-sunnata. Gitu ya. Bukan yakhtalif, Yukhalif. tapi yukhalif. Yukhalif, menyelisihi. Naam. Ayyu a'malin yukhalif as-sunnata an-nabawiyyata fama tuqbal. Fama Yukhalif. tuqbalu. Ahsanti. Fama Oh berarti tuqbal. sunadanya jadi itu ya Ustaz, maf'ul bih ya? Betul. Lalu ayyu itu sebagai fa'il. Afan, di sana ayyu mubtada ya. Ayyu mubtada. Lalu domir yang menunjukkan ayyu itu sebagai fa'ilnya. Domir mustatir. Yukhalif. Ya, Begitu Ustaz. ya? Gak bingung ya insyaallah. Ayyu Ya, Ustaz. a'malin yukhalif as-sunnata an-nabawiyyata fama tuqbal. Ahsan, di sini ada ma an-nafiyah, ma tuqbalu. Ma an-nafiyah. Dan susunan itu rangkaiannya ma dan fi'lul mudhari itu fi mahalli jazmin sebagai jawab syarat. Ahsan. Fatahullah alaik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Tafadhali Bu Siti, as-su'al as-sabi'. Ini anak dari Al-Quran Ustaz. Kalau anak sendiri nggak ditulis punya anak. Man yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi naron. Ahsanti. Tidak masalah, kadang kita mengutip Al-Quran, tidak masalah. Itu kan juga, kalau nggak paham kan juga nggak bisa ngutip kan Om ya? Berarti kalau bisa ngutip dari Al-Quran itu berarti kan paham juga kan gitu. Fatahallah alaik. Nggak masalah Om. Man yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi naron. Di sini ada tuh syaratnya berarti man Om ya. Lalu jawab syaratnya saufa nuslihi. Naam, itu ada saufa di sana dan rangkaian itu saufa dan fi'lun mudhari setelahnya fi mahalli jazmin sebagai jawab syarat. Ahsan, fatahallah alaik. Tadi sebelumnya contoh dari Anas kok pengen sedikit menyinggung. Ayu a'malin yukhalifis sunnatan nabawiyyah fama tuqbal. Jadi amalan apapun yang menyelisih sunnah itu tidak akan diterima. Betul sekali. Itu betul sekali. Seperti di dalam hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu ya. Salah satu riwayat seperti itu. Di situ. Atau riwayat yang lain, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada arahan dari kami, maka fahuwa raddun, tidak diterima, ditolak. Hanya saja sebagian saudara-saudara kita yang pertama kali belajar dan semangat dalam perkara ini, masalah ini. Maksud saya itu sebenarnya kan segala sesuatu itu ada kadarnya Om ya, sesuai porsinya masing-masing. Ini tidak salah sebenarnya kaidah ini dan bahkan hadisnya jelas. Tapi kalau misalkan kita memahaminya tidak sesuai porsinya, itu bisa jadi kurang baik. Maksudnya bagaimana? Karena terlalu berlebihan dengan
kaidah ini biasanya orang ini juga lalai terhadap dalil-dalil yang umum. Jadi di dalam syariat Islam itu kan tidak semua perkara dijelaskan secara rinci di dalam dalil, ya atau iya? Iya, Ustaz. Jadi syariat Islam itu ada dua dalilnya. Dalil-dalilnya itu terbagi menjadi dua berdasarkan pembagian ini. Itu dibagi menjadi dua. Pembagian apa maksudnya? Yaitu ada dalil-dalil yang rinci menjelaskan suatu permasalahan. Ada dalil-dalil yang rinci menjelaskan suatu permasalahan. Misalkan sholat. Sholat itu ada 5 waktu. Lalu di dalam hadis itu dijelaskan sholatnya apa saja, waktu-waktunya, lalu berapa rokaatnya, tata caranya bagaimana. Itu rinci sekali. Ya atau iya? Iya, Tapi Ustaz. ada juga dalil itu kaidahnya umum, menjelaskan sesuatu yang umum, tidak terinci seperti yang pertama tadi. Inilah mengapa syariat Islam itu juga bisa cocok dan bisa dijalankan dimanapun dan kapanpun. Karena kaidah-kaidah umum itu tadi. Kaidah-kaidah umum itu bisa berkembang dan bisa menyesuaikan waktu dan zaman, waktu dan tempat. Itulah mengapa agama Islam itu kapanpun dimanapun itu masih bisa eksis, masih bisa cocok, masih bisa diterapkan. Dan dari kaidah-kaidah umum inilah banyak sekali ijtihad para ulama yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan zaman ketika itu. Jadi tidak harus misalkan suatu permasalahan itu ada dalil letter luck-nya, tidak seperti itu. Kadang dalilnya umum, tapi mengandung suatu permasalahan ini. Bisa difahami maksud saya, Om? Bisa difahami maksud saya, Om? Iya, Misalnya, Ustaz. misalnya saja kewajiban seorang suami menafkahi istri, itu kan dalilnya umum sekali untuk berbuat baik dan menafkahi, gitu kan. Kalau misalnya dalilnya dirinci, itu malah menyusahkan orang kan gitu, ya. Menyusahkan umat. Kalau misalnya itu dalilnya dirinci, misalkan menafkahi itu harus dengan berupa apa, lalu dengan nilai berapa, itu justru malah akan memberatkan umat dan mungkin tidak bisa diterapkan di semua zaman atau semua tempat karena masing-masing tempat kan berbeda-beda urfnya, kebiasaannya, dan setiap zaman itu juga berbeda kan begitu ibu ya? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Tayyib. Iya, Ustaz. Terkadang demikian. Jadi kita namanya orang belajar itu wajar kalau nanti akan semakin belajar itu akan berkembang dan mungkin di awal kita belajar memahami sesuatu itu demikian, lalu ketika seiring dengan berjalannya waktu kita belajar lagi, lalu pengetahuan kita lebih luas lagi, mungkin kesimpulan kita yang di awal itu agak sedikit berubah, itu wajar, nggak masalah. Yang musibah itu kan yang baru belajar lalu sudah berhenti nggak mau belajar lagi kan gitu, Om. Tayyib. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan lagi dalil di dalam kalau misalkan ilmu fikih atau usul fikih, ibu-ibu kalau misalkan nanti diberi taufik oleh Allah, mungkin kalau ada kesempatan untuk belajar usul fikih, ambil ibu-ibu, ambil kesempatan itu, belajar usul fikih. Belajar usul fikih itu faedahnya banyak sekali. Di antaranya kita akan lebih matang dalam berpikir. Lalu kita akan memahami kenapa para ulama itu misalkan berpendapat demikian, bagaimana bisa menyimpulkan demikian, kenapa kok ada perbedaan pendapat, dan bagaimana cara kita menyikapinya. Lalu kita sebagai orang awam itu harus bagaimana, siapa yang harus kita ikuti. Itu dibahas di usul fiqh. Dalil itu kalau disebutkan di dalam usul fiqh, dalil itu tidak melulu hanya sebatas Al-Quran dan hadis, tidak itu.
tidak hanya itu saja. Memang yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan menyelisih Al-Quran dan hadis, jelas itu salah. Tapi ada dalil-dalil yang lain yang mendukung Al-Quran dan hadis yang bisa menjadi alat. Dan kalau misalkan tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis, itu kita bisa menggunakan dalil-dalil yang lain tersebut. Dan dalil itu ada dalil yang disepakati, ada dalil yang masih tidak disepakati semua madhab. Misalkan ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada perkataan sahabat, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu dalil-dalil menurut para ulama. Begitu ya, Ibu ya? Halo? Halo? Nah, Ustaz, Nah, Afan ini kemana-mana. Ini mumpung Masa tadi, di unmute karena anak nanya. oh nggak masalah. Saya singgung ini tadi, mumpung ini tadi bersinggungan dengan itu mungkin ada faedahnya. Begitu ya, Afan ini kalau kemana-mana. Afan Ustaz, Nah, kalau misalnya Ustaz punya waktu itu saat Ana nanya kemarin tuh apa tante kan baru juga ngaji sunnah nanya ke Ana apa hukum apakah ada dalil dari as-sunnah tentang memberikan pahala bacaan Al-Quran kita kepada mayit kan soalnya beberapa bulan belakangan ini dan hari ini beberapa hari ini ada keluarga kita yang wafat gitu Ustaz. Apakah ada dalilnya? Anda sendiri nggak tahu, bingung mau jawab. Anda belum itu. Makanya nanya ke Ustadz. nah mungkin juga atau dulu saya pernah kemarin waktu Bu Siti bertanya tentang mencetak Yasin, dan saya menyarankan untuk sekalian saja kalau ada dana kasih mushaf gitu ya. Itu kan sebenarnya juga bab permasalahan ini Ihda'us thawab atau menghadiahkan pahala. Sebenarnya ada beberapa madhab dalam masalah ini, beberapa pendapat atau beberapa madhab. Pendapat ada satu pendapat yang mungkin populer di saudara-saudara Salafi, tapi sebenarnya ini secara tidak terlalu bagaimana ya? Ya, coba pendapat pertama adalah pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahwasanya semua amal ibadah itu tidak bisa dihadiahkan. Mau bagaimanapun, mau apapun, tidak ada amalan ibadah yang bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang lain. Tapi ini adalah pendapatnya kelompok Mu'tazilah. Yang mungkin kalau kita mendengar Mu'tazilah itu sudah, aduh ini ragu gitu kan ya. Dan sayang sekali terkadang itu sebagian saudara-saudara kita Salafi itu justru malah lebih condong ke pendapat ini. Karena mungkin awal-awal belajar gitu ya. Mungkin juga karena takut, karena hati-hati, atau karena mungkin ketidaktahuannya gitu. Jadinya merasa gak ada pahala yang bisa dihadiahkan kepada orang lain. Semua menanggung amal ibadah sendiri gitu ya. Dan ya di antara dalilnya itu mungkin yang dipakai. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Lalu dan beberapa ada ayat yang lain lagi. Ada juga pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ulama yang mengikutinya, yaitu hanya ibadah-ibadah tertentu saja yang bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang lain, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Hanya ibadah-ibadah tertentu saja. Seperti yang disebutkan tekstual di dalam beberapa hadis. Di antaranya ibadah haji. Itu bisa dihadiahkan kepada orang lain. Seperti hadis yang seseorang bertanya kepada Rasulullah bahwasanya ibunya bernazar untuk haji, ternyata meninggal duluan. Afa ahujju anha, apakah saya harus menunaikan haji untuknya? Maksudnya ya untuk menunaikan nazar orang tua tadi. Lalu Rasulullah memerintahkannya untuk berhaji. Lalu bahkan mengkiaskan Rasulullah di sana, afa
kalau seandainya kamu mempunyai hutang kepada orang, apakah seharusnya tidak bukankah harus dibayar gitu ya? Bukankah harus dibayar? Iya, kalau punya hutang kan harus dibayar kan namanya. Lalu Rasulullah bersabda, wa dainullahi ahaqqu an yuqadha, dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar hutangnya. Lebih utama untuk dibayar hutangnya. Itu haji. Lalu puasa juga demikian. Redaksi hadisnya hampir sama. Ada orang tuanya atau kerabatnya yang punya tanggungan puasa. Lalu kerabatnya yang masih hidup ini bertanya, afa asumu anha, apakah saya harus berpuasa untuknya? Lalu Rasulullah menjawab dengan jawaban yang hampir sama. Dan misalkan membaca Al-Quran dan juga doa, itu juga demikian. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi ibadah-ibadah lain itu tidak bisa, kata Imam Syafi'i. Jadi ada beberapa ibadah saja yang mansus, yang secara teks disebutkan di dalam hadis. Sedekah, haji, puasa, itu tadi. Yang lain tidak bisa. Ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Tapi itu pendapat Imam Syafi'i dan sebagian kecil ulama saja. Bahkan ulama Syafi'iyah yang bermadhab Syafi'i, yang secara fikih itu menerapkan kaedahnya Imam Syafi'i, yaitu ulama Syafi'iyah, itu secara fikih dan usul fikih itu menerapkan kaedah-kaedahnya Imam Syafi'i. Mereka tidak mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, tapi lebih condong ke pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama bagaimana? Pendapat mayoritas ulama, semua amal ibadah itu bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang lain. Di mayoritas ulama demikian. Semua amal ibadah itu bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang lain. Ibadah apapun. Hanya saja kalau selain madhab Syafi'i, dari madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka secara asal memang bisa dihadiahkan. Jadi sejak awal berniat, saya melaksanakan ibadah ini untuk pahalanya nanti untuk fulan misalkan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu kalau mazhab lain demikian. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, karena usul Imam Syafi'i tadi, mereka secara prakteknya seperti ini. Jadi kita mengamalkan amalan ibadah terlebih dahulu. Setelah kita beramal, itu kan kita berhak untuk mendapatkan pahala kan ibu-ibu ya? Ya atau ya? Iya, Ustaz. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar pahala kita diberikan kepada fulan. Itu kalau prakteknya dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi kita beribadah dulu, baru kita berdoa kepada Allah agar pahala ibadah ini diberikan kepada fulan. Tapi kalau mazhab lain, itu langsung dari awal kita berniat kita melaksanakan ibadah ini untuk fulan. Begitu, Om? Oh, nah. Berarti misalnya boleh saat kita membaca Al-Quran, kemudian setelah kita membaca Al-Quran, kemudian kita berdoa supaya pahalanya, minta pada Allah supaya pahalanya diberikan kepada si A gitu, boleh Ustaz? Betul, boleh. Boleh. Itu berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Kalau kita mengatakan itu semua amal ibadah tidak boleh sama sekali dihadiahkan pahalanya kepada amal ibadah, kan ini malah kita ngikuti Mu'tazilah, kan repot nanti. Tapi kebanyakan anak pernah dengar itu Syekh Utsaimin kalau nggak salah itu tidak ada itunya contohnya dari Rasulullah yang mengadakan bacaan Al-Quran itu, pahala bacaan Al-Quran. Kebanyakan sunnah juga tidak ada dalil gitu Ustaz. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, di dalam syariat Islam itu ada dalil yang umum dan ada dalil yang khusus, terperinci. Dan dalil itu tidak hanya tekstual letterlek Al-Quran dan hadis, ada perangkat-perangkat dalil yang lain. Seperti qiyas. Para ulama, mayoritas ulama di sini, itu mengkiaskan semua amal ibadah dengan ibadah-ibadah yang
tekstual ada di dalam hadis. Kan tidak mungkin amalan ibadah itu kan banyak sekali kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Iya, Kalau di ada tekstual terperinci semuanya betapa banyak yang hadis tentang masalah ini saja. Dan para ulama kan juga ada dalil qiyas, bisa dikiaskan selama suatu masalah, suatu dalil itu bisa dikiaskan, maka itu dikiaskan selama tidak ada penghalang kias, itu bisa dikiaskan. Dan mayoritas ulama di sini mengkiaskan semua amal ibadah dengan amalan-amalan ibadah yang mansus, yang tertera secara tekstual di dalam hadis. Begitu. Ini ada sebenarnya beberapa kitab dan tidak hanya satu kitab saja. Beberapa kitab yang khusus hanya membahas masalah ini. Di dalam sebenarnya ini adalah masalah yang sebenarnya kan kalau kebanyakan masalah itu antara akidah dan fikih itu sendiri-sendiri Om ya. Akidah itu berkaitan dengan iman, keyakinan terhadap hal-hal gaib. Lalu fikih itu berkaitan dengan amalan. Tapi ada beberapa masalah yang mustarokah yang masuk dalam pembahasan akidah, masuk juga dalam pembahasan fikih, termasuk masalah ini. Jadi masalah ini itu terkadang kalau kita cari di dalam kitab-kitab fikih ada. Kalau kita cari di dalam kitab-kitab akidah, kalau akidahnya yang bukan kitab akidah yang singkat loh ya, tapi kitab akidah yang mutawal itu ada juga. Misalkan dalam kitab-kitab akidah Tahawiyah, Allah alam ya ini kenapa para sebagian dai dan para ustadz itu apakah mereka tidak membaca padahal kan ini kan kitab akidah syarah akidah Tahawiyah ini kan biasanya kitab yang pokok yang dipelajari kan Ibu ya di iya. beberapa pesantren dan beberapa kajian. Apakah mereka membacanya belum sampai di sana atau sengaja melewati ini? Ini pembahasannya memang agak di akhir kalau di kitab syarah akidah Tahawiyah itu. Agak di akhir dan di sana mu'alif penulis itu menjelaskan madhab-madhab itu tadi, pendapat-pendapat itu tadi, dan menjelaskan juga pendapat mayoritas ulama dan beliau condong ke pendapat mayoritas ulama itu tadi. Begitu Om, kurang lebih Iya, demikian. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas pencerahannya. Fatahullah alaik. Semoga Allah Maafan Ustaz jadi kemana-mana. Gak masalah. Semoga Allah memberikan pintu ilmu dan amal untuk kita semuanya. Saya dulu mungkin awal-awal belajar itu juga agak condong ke pendapatnya Mu'tazilah tadi Om. Tapi ya itu tadi, seperti para ulama mengatakan ilmu itu, orang menuntut ilmu itu akan selalu melalui 3 tahapan atau 3 pintu ya seperti itu. Kalau baru masuk tahapan yang pertama, pintu yang pertama itu pasti akan sombong karena ya yang diketahui ya sebatas itu saja dan merasa pasti itu paling benar dan menganggap semua yang menyelisihi pendapat yang dipegangnya itu pasti salah bahkan sesat. Itu saya mengalami itu dan kebanyakan orang yang baru belajar seperti itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kan kita yang kita ketahui semakin banyak, semakin luas, meskipun masih tidak seberapa. Kita tahu bagaimana penjelasan para ulama, pendapat-pendapat yang lain. Kita jadi itulah ketika memasuki tahapan yang kedua orang semakin rendah hati. Karena kenapa kok rendah hati? Karena baru sadar ternyata pendapat yang kita pegang selama ini itu ya bisa jadi salah. Bisa jadi salah. Dan pendapat yang orang lain yang menyelisih kita itu belum tentu salah. Bisa jadi benar. Gitu Ibu ya. Iya, Ustaz. Tayyib. Gitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Ini juga penting sebenarnya para dai dan para ustadz itu menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Ya, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu harusnya kan gitu ya. Iya, Ustaz. Biar namanya orang awam itu kalau dengar ustadz itu kan ya langsung percaya dan nggak tahu ini ustadz ini bidangnya apa gitu. Oh, kalau misalkan bidangnya hadis belum tentu menguasai fikih. Kalau bidangnya fikih belum tentu betul-betul menguasai
bidang akidah kan gitu ya. Nah, Ustaz. Kita lanjutkan Ibu ya. Iya, Ustaz. Afwan. Saat tadi sampai nomor 7. Kalau Bu Uke bagaimana Om jawabannya nomor 7? 7, bismillah. Ainama tantakil ba'idan minni fasaufa azuruka. Ahsanti, fasaufa azuruka ini jawabu syarat fi mahalli jazmin. Fasaufa azuruka. Ahsanti, fatahallah alaik. Ba'daha as-su'alu thamin. Oke, tafadhali. Intanjah fasahabuka hadiyatan. Ini Fasahabaka. apa Om? Fasahabaka. Ini Fasahabuka. Ini bikin sendiri atau enggak nih Om? Bikin sendiri makanya berantakan Ustaz. Kalau nyontek biasanya benar. Sa'ahabu. Ini sudah betul sebenarnya rangkaiannya. Wahaba yahabu kan itu ya? Iya, Fasa'ahabu. fasa'ahabuka. Fasa'ahabuka. Enggak masalah langsung sa'ahabuka hadiyatan. Ini enggak masalah berseperti itu. Wahaba yahabu itu bisa menasobkan dua maf'ulun bihi. Nah. Seperti atau yu'ti. Tapi kalau misalkan pakai jar dan majrur bisa juga, misalkan fa sa'ahabu laka hadiyatan. Boleh seperti itu. Fa sa'ahabu laka hadiyatan. Atau langsung fa sa'ahabuka hadiyatan juga boleh. Tapi sama-sama betul. Intinya di sini jawab syaratnya sa'ahabuka itu ya. Itu fi mahalli jazm. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Selanjutnya Bu Siti Om ya. Bu Siti bagaimana Om? Nomor 8. Intajtahid fasatan jahu. Ahsanti, fasatan jahu. Satan jahu ini sebagai jawab syarat fi mahalli jazmin. Karena ada fa sebelumnya. Thumma as-su'alu tasi' Bu Siti tafadhali. Fi'lan jamidan salah kurang titik. Man yaqta'il ukhuwata falaysa musliman jayyidan. Ahsanti. Jawab syaratnya laisa musliman jayyidan. Laisa itu fi'lun jamid. Ahsanti, fatahullah alaik. Nah, ini memutus tali silaturahim itu termasuk dosa besar. Banyak sekali dalilnya. Baik hadis maupun kalau Al-Qur'an umum. Innamal mu'minuna ikhwah, gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan di dalam hadis banyak sekali dalil tentang memutus tali silaturahim merupakan dosa besar. Nastamir Bu Uke, kalau Bu Uke bagaimana Fi'lun jamid. Intarhamun nasa fa'asallahu an yarhamakum. Ahsant. Intarhamun nasa fa'asallahu an yarhamakum. Asallah an yarhamakum. Di sini jawab syarat fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Ada fa, bukan majzum, tapi fi mahalli jazmin. Ahsanti. Kalau as-su'alul 'ashir qad masbuq bi qad. Bagaimana Om? Man yu'min billahi faqad faza. Ahsanti. Ini pasti nggak salah Om ya. Karena iktibas dari Al-Quran. Man yu'min billahi faqad faz. Qad faza ini sebagai jawab syarat fi mahalli jazmin. Ahsanti. Kalau Bu Siti bagaimana jawabannya? Mahma taf'al faqad yarakallahu. Mahma taf'al, apapun yang kamu perbuat, faqad yarakallah. Allah akan melihatmu. Ahsanti, faqad yaraka. Faqad yarakallah ini jawab syarat fi mahalli jazmin. Ahsanti. Hal min soal ibu-ibu? Ini juga contoh yang di bawahnya. Ini juga dari ayat Al-Quran Bu Siti ya. Fatahullah alaikum. Gak masalah kalau misalkan iktibas mengambil dari ayat Al-Quran, tidak masalah. Tidak saya larang. Karena kalau mengambil ayat, mengutip ayat dari Al-Quran itu kan berarti paham juga kan ya. Kalau nggak paham nggak bisa ngutip. Ahsantun. Hal min soal? At-tamrin al-khamis kemarin sudah.
Lalu penjelasan di bawahnya tentang perbedaan kam istifhamiyah dan kam al-khabariyah kemarin juga sudah kita bahas. Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke tamrin kam, ibu-ibu? Laisa hunaka soal, kita coba ya, kita jawab satu persatu. Enggak, di sini tamrin yang halaman 128 ini, coba Bu Siti yang menjawab, dan 3 soal tamrin yang di halaman berikutnya, itu Bu Uke yang menjawab. Ini hampir sama. Jadi kalau yang halaman 128, perintahnya hawil kam al-istifhamiyah fima yali ila kam al-khabariyah. Rubahlah kam istifhamiyah berikut ini menjadi kam khabariyah. Kalau tamrin berikutnya kebalikannya, rubahlah kam khabariyah menjadi kam istifhamiyah. Begitu ya? Coba Bu Siti, ini merubah kam istifhamiyah menjadi kam khabariyah. Kam riyalan a'taitani, kam taliban ghabal yawma, kam sa'atan nimta. Kalau dirubah menjadi khabariyah, bagaimana? Kam riyalan a'taitani menjadi kam riyalin a'taitani. Naam. Suma? Kam taliban ghabal yauma menjadi kam talibin ghabal yauma atau Ahsant. kam min talibin ghabal yauma. Jayyid. Suma? Kam sa'atan nimta, kam sa'atin nimta. Kam sa'atin nimta. Ahsanti, fatahallah alaik. Jadi kalau tamyiznya kam khabariyah itu selalu majrur gitu ya. Tamyiznya kam khabariyah selalu majrur, baik itu ada min atau tidak. Insyaallah nggak bingung ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Dan juga biasanya berbeda tanda bacanya Ibu-ibu. Kalau tanda bacanya kam istifhamiyah pasti tanda tanya kan Ibu-ibu ya? Iya atau iya? Pasti Iya. tanda tanya. Itu kam istifhamiyah. Tapi kalau kam khabariyah tandanya Tambah seru. tanda seru. Tanda seru. Pasti tanda seru kalau kam khabariyah. Tanda seru di dalam bahasa Arab itu betul-betul untuk menunjukkan sesuatu yang seru gitu ya. Kalau di kita kan tanda seru digunakan untuk perintah, ya atau ya? Iya, Untuk Ustaz. marah-marah. Terkadang digunakan untuk perintah juga. Tapi kalau dalam bahasa Arab perintah itu tidak ada tanda serunya, nggak seru. Jadi biasanya tanda seru kalau dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan biasanya fi'lu ta'ajjub, ma'ajmala hadzal manzara, itu ada tanda serunya di belakangnya. Demikian juga ini. Ini menunjukkan betapa banyaknya gitu kan. Kam khabariyah itu biasanya diakhiri tanda seru juga. Begitu Om ya? Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan di sini Ibu-ibu? Tidak bingung ya insyaallah? Coba sekarang Bu Uke. Hawil kam al-khabariyah fil jumalil atiyah ila kam al-istifhamiyah. Ubah kam khabariyah menjadi kam istifhamiyah. Ada kam babin lil masjidil harami, kam min masjidin fi hadhil madinati, kam dawa'in tatanawalu. Nah, Ustaz. Kam baban lil masjidil harami, Naam. kam masjidan fi hadhil madinati shaghirati. Ada shaghirahnya Om ya di cetakannya Bu Uke? Ada Ustaz. Itu enggak ada ya? Enggak masalah. Oh iya enggak ada. Saya enggak lihat layar. Enggak masalah. Tapi secara makna enggak masalah. Dan jawabannya betul. Kam masjidan fi hadhil madinati shaghirati. Thumma as-thalith. Kam dawaan tatanawalu. Kam dawaan tatanawalu. Ahsanti. Fatahallah alaik. Di sini kalau kam khabariyah semua tamyiznya majrur gitu ya. Semua tamyiz, kam istifhamiyah semua tamyiznya mansub. Ini sama sih, enggak fokus. Kam istifhamiyah semua tamyiznya mansub. Kecuali nanti kalau ada huruf jarbi sebelum kam itu boleh majrur gitu kan namanya. Kam baban, kam masjidan, kam dawaan. Tadi kita menyebutkan beberapa perbedaannya itu. Tamyiznya kalau khabariyah majrur, kalau istifhamiyah mansub. Lalu tanda bacanya di akhir, tanda tanya atau tanda seru. Sebenarnya ada perbedaan lagi. Apa itu Ibu-ibu?
Perbedaannya apa? Yang satu lagi, yang mungkin belum kita bahas. Kira-kira apa, Om? Perbedaan intonasinya, Om. Intonasi itu juga Oh, penting. Itu menunjukkan maksudnya kan terkadang intonasi itu. Iya atau ya? iya Kalau Ustaz. istifhamiyah ya intonasinya bertanya, kam riyalan a'taitani, kam taliban ghabal yauma, kam sa'atan nimta. Ya, itu bertanya. Kalau misalkan khobariyah ya nadanya tidak bertanya. Kam riyalin a'taitani, kam talibin ghabal yauma, kam sa'atin nimta. Jadi beda nadanya ibu-ibu. Gitu ya, ya. Insya Allah nggak bingung ya. Misalkan, kam babin lil masjidil haram. Kam baban lil masjidil haram. Kan beda ya. Bisa difahami maksud saya Iya ibu-ibu? Ustaz. Halo? Bisa Ustaz. Apa? Baik. Bisa. Jadi intonasinya juga harus dibedakan. Itulah yang disebutkan oleh muallif hafizahullah di sana di bagian bawahnya, yunabbihul mudarrisu at-tullaba. Hendaknya mudarris, pengajar, menekankan kepada para siswa. Menekankan apa? Menekankan dua hal. Pertama, at-tanghim. At-tanghimul khas bikullin min kam al-istifhamiyah wa kam al-khabariyah. At-tanghim itu apa maksudnya? Ya intonasi itu tadi yang saya maksud. Intonasi yang khusus pada istifham dan intonasi pada khabariyah. Gitu ya. Ya, berbeda seperti itu tadi. Intonasinya harus berbeda. Sama yang harus ditekankan yang kedua adalah alamatut tarqim. Alamatut tarqim itu apa, Om? Kalau bahasa kita tanda baca. Tanda baca. Alamatut tarqim itu bahasa Arabnya, tanda baca. Al-khasah yang khusus mikullin minhuma, yang khusus diterapkan pada masing-masing dari keduanya. Kalau istifham ya pakai tanda tanya. Kalau khabariyah ya pakai tanda seru. Begitu ya Ibu ya. Insya Allah nggak bingung ya. Insyaallah Ustaz. Thumma, kemudian di sini kita dijelaskan tentang hatta yang sempat kita singgung sebelumnya. Hatta itu termasuk huruf apa Ibu-Ibu? Harfu jar Ustaz. Termasuk harful jar, ahsantunna. Tapi secara makna, itu tadi jenis katanya harful jar. Tapi kalau secara makna, hatta itu ada dua jenis. Ada dua makna, tergantung rangkaian kalimatnya. Yang pertama, misal di sana seperti ini dikutip dari Hiwar, man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dina. Huna hatta di sini bima'na ila. Maknanya hatta di sini adalah ila. Seperti kalau di dalam syarah istilahnya apa, Om? Li'inha'il ghayah, untuk menunjukkan Tujuan. bukan tujuan tapi batas sampai gitu, Om ya. Bisa difahami maksudnya, Om ya? Yang kalau misalkan di sini ila itu mungkin lebih mudah difahami. Hatta maknanya ila gitu ya di sini. Sampai. Begitu, Om ya? Mafhum? Ya Ustaz. Tayyib. Mafhum, Sedangkan insyaallah. makna yang kedua nih di sana contohnya fadakhaltu hatta la ashghalaka. Aku langsung masuk supaya tidak mengganggumu kan gitu. Huna hatta pada rangkaian kata kedua ini, susunan kalimat yang kedua, bima'na la muta'alil ay likai la ashghalaka. Ini maknanya hatta yang kedua ini adalah untuk apa, Om? Menunjukkan sebab ta'lil, li ta'lil, untuk menunjukkan sebab atau tujuan, atau bisa dikatakan maknanya kai atau likai. Kai atau likai, supaya maknanya. Bukan sampai tapi supaya. Begitu, Om ya? Bingung tidak? Ya Tidak, Om ya, Ustaz. insyaallah. Hal min soal? Tergantung konteks kalimatnya Ustaz. Betul sekali, tergantung konteks kalimatnya. Jadi hatta itu bisa kalau di bahasa kita bisa diartikan sampai, bisa diartikan juga supaya atau agar. Gitu, Om ya? Ya Ustaz. Tayyib. Selanjutnya ini mungkin kaitannya dengan apa yang pernah ditanyakan Bu Siti dulu. Ustaz,
Ini hatta katanya huruf jar. Kok setelahnya fi'lun mudhari'? Pernah bertanya seperti itu Bu Siti dulu? Ya, iya Ustaz. Sebenarnya ini bukan murni fi'lun mudhari', Ibu-ibu. Tapi masdar muawwal. Masdar muawwal itu yang bagaimana? Ingat tidak Ibu-ibu? An plus fi'il Ah, mudhari. Masdar muawwal itu adalah rangkaian an dan fi'lun mudhari' setelahnya kan Ibu-ibu ya? Ini Iya, sebenarnya setelah hatta adalah masdar muawwal, hanya saja an-nya itu, huruf an-nya itu mudmarah. Jadi tidak nampak mudmarah terkandung di sana tapi tidak nampak. Wujuban tidak boleh nampak, memang wajib tidak ditampakkan. Wa yakunul fi'lul mudhari'u ba'daha, fi'lul mudhari' setelah hatta mansuban, selalu mansub. Selalu apa Ibu? Selalu mansub. Mansub. Kenapa kok mansub? Karena ada an sebenarnya, an mudmarah, an yang tidak nampak wujuban. Tidak boleh nampak. Wajib tidak nampak. Gitu ya. Itulah mengapa setelah hatta itu fi'lun mudhari', boleh fi'lun mudhari' dan fi'lun mudhari'nya mansub. Karena sebenarnya itu adalah masdar muawwal. Begitu Om ya? Bingung tidak? Ya Ustaz. Tayyib. Hal min soal? Berarti tapi dia bukan termasuk ada tuh nasbin. Ustaz. An itu kan memang sebenarnya harfu nasbin kan Om ya? Yang menasabkan ism. Betul atau betul? Iya, iya, iya Ustaz. Afan, kok menasabkan ism? Oh, Menasabkan jadi fi'il. dia mansub. Menasabkan fi'il. Oh. Jadi mansubnya karena ada an mudmarah bukan karena Betul. hatanya Ustaz. Betul, bukan karena hatta mansubnya tapi karena ada an mudmarah. An mudmarah. Jadi tetap di sana kalau misalkan ya Arabnya itu fi'lun mudhari'un mansub bi an mudmarah wujuban, gitu ya. Nah, Ustaz. Jadi fi'lun mudhari' setelahnya itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban. Begitu Om ya? Hal min soal, ada pertanyaan lagi Om? Ustadz, apa tadi mudmarah artinya Pak Ustadz? Mudmarah itu sama maknanya sebenarnya seperti muqaddarah Om. Oh, muqaddarah. Begitu Om ya? Seperti domir itu juga seperti itu sebenarnya. Domir itu apa yang di dalam hati kan ya? Atau terkadang domir itu diartikan mata hati yang paling terkecil itu disebut domir. Tersembunyi gitu bukan bahasa Indonesia Ustaz atau gimana? Bolehlah diartikan tersembunyi atau yang tidak disebutkan tapi terkandung gitu kan. Berarti setelah hatta itu kan masdar muawwal ya Ustaz. Dia fi mahali jarin. Betul, masdarun muawwalun fi mahalli jarrin. Kalau misalkan pakai masdar sharih ya jelas kan gitu ya, jelas majrur, ism majrur. Misalkan apa tadi? Hatta yasta'dzina, misalkan hatta listi'dzan. Kan gitu ya? Listi'dzan itu masdar sharihnya. Tapi di sini pakainya masdar muawwal, an yasta'dzina. Kalau hatta al-isti'dzani itu majrur, ism majrur. Kalau masdar muawwal an yasta'dzina itu fi mahalli jarrin. Bingung tidak Ibu? Insyaallah Ustaz. Insyaallah bingung. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan? Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Hal min soal? Tidak ada? Kita coba latihannya Om ya. Di sana at-tamrin al-awwal. Kini latihannya kok bolak-balik ini nomornya Om. 1212. Kita lanjutkan. Iqra'il jumal al-atiyata ma'a dhabtil af'al al-waqi'ah ba'da hatta wa ta'yini ma'na hatta. Bacalah susunan kalimat berikut ini dengan melengkapi harokat fi'il setelah hatta. Kemudian tentukan makna hatta tersebut. Mafhum ya? Insyaallah. Coba saya jawab nomor 1. Ajtahidu la'alla naha Laila. ajtahidu laila nahara hatta anjaha
bitaqdirin mumtazin hatta anjaha di sana mansub ya. Lalu hatta di sini maknanya apa Ila atau kai? Maknanya Kai. kai atau likai supaya. Kai. Lamu Supaya ta'lil ya. gitu ya. Supaya saya lulus dengan predikat mumtaz. Begitu Om ya. Jadi dibaca dulu harokatnya lalu ditentukan maknanya. Tayyib. Kita kembali ke Bu Siti, kita jawab dua-dua Om ya. As-su'al atsani intadhir hatta kok saya yang baca ini. Coba Bu Siti. Intazir hatta atawaddo'a. Ahsanti atawaddo'a mansub. Hattanya apa ini? Bimakna ila Ustaz. Bimakna ila, ahsanti. Bimakna ila, sampai. أحسنتي ثم السؤال الثالث قال النبي تفضلي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى بمعنى إلى Ustaz. Ila juga betul sekali. La yu'minu ahadukum tidak beriman orang di antara kalian tidak dikatakan sebagai orang yang beriman orang-orang di antara kalian sampai ia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri. Biasanya kalau orang memilih sesuatu atau ingin mencari sesuatu untuk dirinya sendiri itu kan pasti yang terbaik kan gitu ya Ibu ya. Demikian juga kalau orang beriman itu hendaknya berharap kepada orang lain itu seperti berharap untuk dirinya sendiri. Pastinya yang terbaik. Tayyib. Ahsant. فتح الله عليك. بعدها السؤال الرابع والخامس بؤك تفضلي. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما شاء الله. أحسنتي. ثم حتى di sini apa makna? Hatta sampai. Bimakna ila gitu ya. Hatta bimakna ila. Ya. Ahsanti. La yu'minu ahadukum ini hampir sama. La yu'minu ahadukum tidak beriman atau tidak dikatakan sebagai orang beriman sampai akuna ahabba ilaihi. Itu Rasulullah bersabda sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai min walidihi bahkan lebih dicintai dari orang tuanya sendiri wa waladihi dan anaknya wan nasi ajma'in dan semua orang di muka bumi. Jadi Rasulullah harus orang yang paling dicintai lebih dari orang tua kita dan anak kita. Begitu Om ya? Di sana saya tanya Om. Ahabba hatta akuna ahabba di situ ism atau fi'lun Om? Fi'il. Apa Om? Itu bukan ismu tafdil. Ismu tafdil, ahsanti. Itu ismu tafdil. Lalu kenapa ismu tafdil di sini mansub? Mungkin masdar sama kayak masdar gitu kali. Masa Om? Karena kedudukannya sebagai ismu akun. Kalau kana yakunu itu kan fi'lun naqis yang membutuhkan ism setelahnya dan khobar kan gitu Ibu ya. Afan di sini khobar maksud saya. Khobaru akun. Saya tadi bilangnya apa? Ya berarti saya revisi. Khobaru akun. Jadi khobar akun seperti khobaru kana. Baik madhi maupun mudhari'nya sama saja. Kana Muhammadun naiman. Kan itu ya. Ismnya marfu', lalu khobarnya mansub. Ya atau iya? Bingung tidak? Iya. Tayyib.
Di sana akun itu ismu akunnya mana, Om? Ismu akun fi mahalli raf'in. Mustatir. Berupa dhamirun mustatirun taqdiruhu Ana. ana. Sedangkan ahabba itu khobaru akun mansub. Gitu, Om ya? Gak bingung kan namanya insyaallah? Fatahallah alaik. Insyaallah Ustaz. Kalau akuna itu mansubnya karena an mutmaroh, betul. Akuna itu karena an mutmaroh. Tapi kalau ahabbanya karena dia sebagai khobar akun. Begitu, Om ya? Akun. Bingung tidak, Nah, Buka? Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insyaallah apa, Om? Barakallahu fik. Tafadhali istamiri. As-su'alul khamis. Kharajtu minal baiti mubakkiran hatta la hatta la apa ini Ustaz? Apa, Om? Atakhoru. Akho. Hatta. Ata'akhoru. Ata'akhoro. Ata'akhoru atau ata'akhori? Atau ata'akhor? Hatta lata Pelan-pelan. Ta'akho. lata akhoro. Mansub, Om ya? Kenapa mansub? An mutmaroh. An mutmaroh. Jayid. Maroh. Anil Anil mau'idi. Ahsanti. Hatta di sini maknanya ila atau kai? kai. Kai, ahsanti. Supaya, Om ya? Kai. Jayid. Fatahallah alaik. Tidak terlambat. Tayyib. Selanjutnya ini tinggal sisa satu ternyata. Soalus sadis. Tafadhali Bu Siti. Qala al-mudir. Qala al-mudiru lit-talibi lan asmaha laka bil huduri hatta ta'tadira ila al-mudarrisi. Bimakna ila, Ustaz. Bimakna ila, ahsanti. Ta'tadzir di sini maknanya apa, Om? Meminta izin. Maksudnya sama seperti tastadzina gitu, Om ya. Iya. Tayyib. Ya'tadiru itu sebenarnya kalau secara harfiah maknanya berudzur. Gitu kan gitu, Om ya? Berudzur. Sampai kamu meminta izin, tanya maknanya di sini maksudnya seperti itu. Hatta bimakna ila. Jayid, fatahallah alaik. Hal min soal tentang hatta, Ibu? ما في سؤال؟ ليس هناك سؤال؟ طيب نستمر. هناك التمرين الثاني. تأمل المثال. Perhatikan contoh berikut. ثم كون جملا من غراره. Kemudian susunlah kalimat sesuai dengannya. على غراره. مستعينا بالعبارات الآتية. Dengan menggunakan atau memanfaatkan ungkapan-ungkapan berikut. Ada beberapa kata kan di bawahnya. Baik, misal di sana al-misal intazir hatta atawadda'a. Intazir hatta atawadda'a. Jadi di sana jadi sepertinya di sini semuanya kata yang di bawah ini dijadikan fiil yang pertama, Om ya. Lalu ditambahkan hatta dan masdar muawwal setelahnya. Begitu, Om ya. Contoh misalkan apa, Om? Misalkan di sana albasu. Albasu, apa makna albasu? Memakai pakaian. Mengenakan. Apa, Om, kira-kira yang cocok? Albasu. Maksudnya gimana, Ustaz? Suruh bikin kalimat. Suruh bikin kalimat, Om. Seperti contoh di sana. Kalau di sana contohnya intazir kan ya. Intazir, lalu ditambahkan hatta atawadda. Albasu hatta azhara jamilan. Misalkan seperti itu ya. Saya mengenakan pakaian supaya nampak bagus gitu ya, nampak ganteng gitu. Albasu hatta azhara jamilan. Misal seperti itu. Kalau ini contoh selanjutnya kita jawab sama-sama supaya lebih cepat, Om. Ashrabul qahwata, ini mudah, Om. Kira-kira kalau minum kopi biar apa, Om? Saya nggak ngantuk. Bahasa Arabnya gimana, Om? Ashrabul qahwata hatta
La La tanasa. kan ashrobu ini failnya dhamir mustatir taqdiruhu ana. Ana ashrabul qahwata hatta Tanasa. la an'asa. Tanasa. Ashrabul qahwata hatta la an'asa. Begitu Om ya? Fatahallahu alaikum. Thumma nasma'ul akhbara. Kira-kira apa Om? Biasanya kalau orang dengar berita itu biar apa Om? Biar Paham. ya biar tahu kan gitu ya. Biar tahu. Kira-kira bagaimana Om? Nasma'ul akhbara hatta Na'lama. ahsant. Na'lama. Ya. Nasma'ul akhbara hatta na'lama. Na'lama gitu ya. Hatta na'lama. Mudah kan Om ya? Thumma aktubur risalata. Ah, ini kira-kira apa Om ya? Yang cocok Om. Tulis surat itu biar apa Om? Kalau misalkan nulis surat Hilang rindunya, Ustaz. apa Om? Ila. Obati kerinduan, Ustaz. Mengobati kerinduan. Berarti apa Om? Hatta misalkan kalau rindunya banget itu kan ishtaqo yashtaqu. Aktubur risalata hatta la ashtaqu. Pakai qaf Om ya? Ishtaqo yashtaqu. Ashtaqo. Baik, hatta la ashtaqo. Biar nggak rindu. Baik. Jadi Bu Uke ini sepertinya sudah sangat rindu sekali dengan keluarga di Indonesia. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan kerabat kita dimanapun berada. Amin. Amin. Jangankan sudah hampir 2 tahun Om ya. Yes, tahun lebih sih Ustaz. Tapi saya nggak nulis surat juga sih Ustaz. Nah sekarang bukan zamannya nulis surat Om. Iya Ustaz. Video call ya. Ya. Kalau dulu kan lebih dramatis Om ya nulis surat. Tahir, nggak masalah. Ya'uduna, kira-kira apa ini Om ya yang cocok Om? Ya'uduna itu kembali kan Om ya? Ada ya'udu kembali. Habis waktunya. Habis masa liburan. Atau mungkin seperti ini maksudnya. Ya'uduna hatta yata'allamu. Mereka kembali ke sekolah dengan tujuan untuk belajar gitu Om ya. Ya'uduna hatta yata'allamu. Begitu Om? Kurang lebih demikian. Ya'uduna hatta yata'allamu. Yata'allamu kan ini jamak Om. Yata'allamu ada wawul jamaah dan alif setelahnya. Yata'allamu. Begitu Om ya? Hal min soal? Tidak ada? Insya Allah mudah Om ya. Hatta itu ada 2 makna. Kita menentukannya dari konteksnya. Bisa bermakna ila dan bisa bermakna kai. Begitu Om ya? Baik. Selanjutnya di sana ada pembahasan yang lain lagi, yaitu ismul fi'li. Ismul fi'li apa? Yang kita temui di hiwar kemarin. I'lanan. Ini merupakan ismul fi'li. Ini merupakan ismul fi'li. Ismul fi'li itu ism, hanya saja maknanya seperti fi'il. Dia dikelompokkan sebagai ism karena tidak mempunyai ciri-ciri fi'il. Gitu Ibu ya. Tapi maknanya fi'il secara makna. Ini itu maknanya khudh. Maknanya khudh. Dan sesuai dengan domirnya, ini berbeda bentuknya. Misalkan di sini ada 4 Om ya. Ada 4. Ha'a itu untuk mukhatab mudzakkar. Ha'i untuk
mukhatabah muannats mufrad. Ha'a kalau yang diajak bicara mudzakkar mufrad, maka ha'a. Ha'al kitaba ya Aliyu. Kalau mukhatabah yang diajak bicara muannats mufrad, ha'i. Ha'il kitaba ya Aminatu. Kalau yang diajak bicara jamak mudzakkar, mukhatabun, jamak mudzakkar, maka ha'um. Sebenarnya mimnya ini sukun nih Ibu. Hanya saja kalau bersambung dengan sukun, maka harus diharokati dhammah untuk menghindari iltiqa'us sakinain. Aslinya ha'um, seperti pada hiwar ha'um i'lanan. Tapi kalau setelahnya sukun juga, misalnya ada al atau hamzah wasal sebagai apa fi'il amr misalkan. Itu kan sukun berarti kan ya. Nah, kalau bertemu dengan sukun harus diharokati dhammah jadi ha'um. Jadi ha'umu. Ha'umul kitaba ya ikhwatu. Ha'umul kitaba ya ikhwatu. Maknanya khudhu seperti itu. Khudhul kitaba. Khudhul kitaba ya ikhwatu. Silahkan mengambil kitab. Lalu kalau mukhatabat yang diajak bicara, yang diperintahkan adalah jamak muannats, maka pakainya ha'unna. Ha'unnal kitaba ya akhawatu. Insya Allah mudah ini ibu-ibu ya. Yang penting ini ismul fi'li dan dia maknanya khudh, ambillah. Dan sesuai dengan domirnya bisa berubah bentuknya seperti itu. Ha'a, ha'i, ha'um, dan ha'unna. Kalau di dalam Al-Quran kita menjumpai di sini dikutip fit tanzil ha'umu qara'u kitabiyah surat Al-Haqqah. Ha'umu iqra'u. Di sana aslinya ha'um maknanya khudh. Lalu bertemu dengan sukun setelahnya iqra'u. Jadi ha'umu qara'u kitabiyah. Baik. Hal min soal ila huna. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Bingung tidak maksudnya ha'um, ha'a, ha'i, ha'um, dan ha'unna. Hal min soal? Halo? Ya, Ustaz. Insya Allah nggak bingung ya? Hal min soal, ada pertanyaan? Belum Ustaz. Belum. Insya Allah mudah ini. Yang penting kalau ini yang penting dihafalin aja maknanya dan bentuknya. Ha'u, ha'um, ha'a, ha'i, ha'um, dan ha'unna. Maknanya khudh. Tayyib. Nastamir, selanjutnya pembahasan baru lagi, yaitu, dan ini mungkin terakhir. Betul sekali. Ini materi atau pembahasan terakhir di bab 15. Tayyib. Tentang apa ibu-ibu? Tentang tasghir. Sebenarnya dulu kita sudah pernah mempelajari tasghir di jilid 2, awal-awal jilid 2, ya atau iya? Iya. Dulu kita mempelajari tasghir itu dengan pola apa ibu-ibu? Apa? Dengan pola? Misalkan F5. kalau jabalun ditasghir jadi? Ailu. Jubailun kan itu ya? Jubailun. Tasghir itu apa sih Om? Sebelum kita lanjutkan lebih jauh. Menunjukkan lebih kecil. Menunjukkan lebih kecil. Sesuatu yang lebih kecil kita menggunakan polanya, menggunakan tasghir. Kalau dulu kita mengenal pola itu sebenarnya baru satu pola saja, yaitu fu'ailun. Ya kan ibu-ibu ya? Fu'ailun seperti jabalun jadi jubailun, najmun, nujaimun, nahrun, nuhairun. Ya atau iya? Abdun, ubaidun. Itu baru satu pola itu saja yang kita pelajari dulu, yaitu polanya fu'ailun. Dan sebenarnya pola tasghir itu ada tiga. Ada tiga pola. Kalau pola fu'ailun yang kita kenal sebelumnya, itu diterapkan hanya pada ism yang jumlah hurufnya 3 atau ismun thulathiyun. Hanya diterapkan pada ism yang jumlahnya
Berapa Ibu? Jumlah hurufnya? 3. 3. Kalau jumlah hurufnya 3, suatu ism kalau jumlah hurufnya 3, maka tasghirnya menggunakan pola fu'ailun. Begitu Ibu ya? Fu'ailun. Tapi kalau hurufnya 4, bagaimana? Kalau hurufnya 4 menggunakan pola yang kedua di sini. Kita dikenalkan pola yang kedua, yaitu fu'ailun. Apa Ibu? Fu'ailun. Ahsantuna. Fu'ailun ini wazn tasghir jika ism tersebut asalnya terdiri dari 4 huruf. Di sana ada beberapa contoh, misalkan fundukun, funduk itu ada 4 huruf kan ya? Fa, nun, dal, qaf. Maka tasghirnya funai biqun. Funai biqun. Lalu ada dirhamun. Jadi durai himun. Durai himun. Kitabun. Kitabun ini juga 4 huruf. Kaf, ta, alif, dan ba. Itu tasghirnya jadi Kutayyibun. Di sana ya-nya jadi bertasydid. Kenapa Om kok jadi bertasydid? Iltiqa'i sakinah. Ya-nya double. Ya-nya double Om. Bukan iltiqa'i sakinan tapi double ya. Aslinya kalau ditulis terpisah dua-duanya kan demikian Om ya. Kutayyibun. Yibun. Jadi double ya. Ku ta apa ini? Bunyinya sama kan Om ya? Kutayyibun. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Dan kebiasaan di dalam bahasa Arab kalau ada 2 huruf berturut-turut sama dan bisa dijadikan satu, yang satu misalkan sukun seperti ini, maka dijadikan 1 huruf bertasydid untuk menghemat. Begitu Om ya? Kutayyibun. Disingkat seperti itu. Aslinya ya-nya ada 2. Polanya fu'ailun. Persis kan Om ya? Polanya fu'ailun seperti ini. Kutayyibun. Lalu ya-nya dijadikan 1 jadi kutayyibun. Insyaallah nggak bingung ya di sini? Halo? Insyaallah, Ustaz. Tayyib, Insyaallah. Thumma di sana ada contoh berikutnya, syadidun, tasghirnya syudayyidun. Ini juga kasusnya sama, syadidun. Jadi syudayyidun. Yidun. Aslinya kan demikian Om ya. Aslinya double ya. Lalu dijadikan 1 menjadi 1 ya bertasydid. Jadi syudayyidun. Bunyinya sama, nggak jauh berbeda. Begitu Ibu ya? Tayyib. Hal min soal? Ini pola kedua, ini diterapkan pada ism yang terdiri dari 4 huruf. Semua ism yang terdiri dari 4 huruf, tasghirnya menggunakan pola ini. Fu'ailun. Begitu ya? Cuma di sini kita dikenalkan dengan pola yang ketiga. Ada 3 pola berarti Ibu. Betul, ada 3 pola. Jadi ada fu'ailun, fu'ailun, dan fu'ailun. Bedanya apa dengan yang kedua tadi? Ada tambahan ya sebelum terakhir gitu ya. Fu'ailun. Ini diterapkan pada ism yang bagaimana? Terdiri dari 5 huruf. Terdiri dari 5 huruf dan huruf yang sebelum terakhir merupakan huruf illah. Jadi fu'ailun, pola yang ketiga ini diterapkan pada ism yang terdiri dari 5 huruf dan huruf terakhir, huruf sebelum terakhir merupakan huruf illah. Misal di sini ada miftahun. Ada 5 huruf kan Om ya? Mim, fa, ta, alif, ha. 5 atau 5? 5. Maka tasghirnya menggunakan pola
Ailun. Jadinya fu'ai. Jadi Fai. mufai. Tihun. Gitu ya. Nggak bingung ya insyaallah. Tinggal diurutkan aja pelan-pelan. Jadi mufai tihun diurutkan hurufnya pelan-pelan menggunakan pola fu'ai ailun. Mufai tihun ini mum ya, bukan fathah. Kalau di saya kok seperti fathah, itu dhammah. Mufai tihun. Gitu ya. Contoh berikutnya ada finjan. Finjan ini terdiri dari 5 huruf. Fa, nun, jim, alif, dan nun. 5 atau 5? 5. Berarti tasghirnya menggunakan pola fu'ai ailun. Jadinya funai jinun. Funai jinun. Begitu Ibu ya. Contoh terakhir dinar. Dinar ini juga 5 huruf. Dal, ya, nun, alif, ro. 5 huruf. Maka tasghirnya menggunakan pola fu'ai ailun. Du, nai, nirun. Begitu Ibu ya. Ya, Ustaz. Baik. Intinya itu tadi, kalau 3 huruf maka tasghirnya menggunakan pola fu'ailun. Kalau 4 huruf menggunakan pola fu'ailun. Kalau 5 huruf dan huruf sebelum terakhir huruf ain lah, maka menggunakan pola fu'ailun. Ini wazannya Ibu-ibu. Ini wazannya, polanya. Tapi kalau misalnya tidak ingin menghafalkan wazan, tapi ingin menggunakan teori ringkas saja, kaidahnya ringkasnya gimana sih? Kaidah ringkasnya, huruf pertama dirubah menjadi dhammah, huruf kedua dirubah menjadi fathah. Setelahnya ditambah ya sukun. Selalu seperti itu. Tasghir ism musaghar itu selalu seperti itu bentuknya. Huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah, setelahnya ada tambahan ya sukun. Begitu Ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Perlu diulang tidak? Perlu, Ustaz. Nah, kaidahnya ism tasghir atau ism musaghar, kaidahnya huruf pertama dirubah menjadi dhammah, harokatnya maksudnya. Lalu huruf kedua menjadi fathah. Setelah itu ditambahkan ya sukun. Ya sukun setelah huruf kedua itu selalu ya tambahan itu. Pertama di dhammah, fathah. Gitu Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Ini untuk semua itu ya, Ustaz. Semua isem. Baik 3, ya semua isem. Naam. 3, 4. 3, 4, 5 gitu ya. 3, 4, 5. Polanya fa'ilun, fa'ailun dan fa'ailun. Baik. Kita coba di sana latihannya Om ya. Kita coba latihannya. Di bawahnya. Saghir atau saghiri al-asma al-atiyata. Kecilkan atau jadikan isem-isem berikut menjadi isem musaghar, isem yang kecil. Wadhkur wazna kullin minha ba'da tasghir, dan sebutkan wazannya setelah menjadi isem musaghar. Waladun. Waladun kalau menjadi isem musaghar jadi apa Om? Wulaidun. Wulaidun, ahsanti. Polanya apa? Fu'ailun. Fu'ailun, karena ini terdiri dari 3 huruf saja kan gitu Ibu ya. Maka polanya fu'ailun, wulaidun. Suma qindil. Qindil ini bentuk tasghirnya apa Om? Bentuk ism mushagharnya? Kunaidil. Skala S. Pakai pola yang pertama, kedua atau ketiga? Ketiga. Ahsan. 5. Itu ada berapa huruf? Qaf, nun, ya dan lam. Ya atau ya ada 5. Ya kan Om? 5 dan huruf sebelum terakhir itu huruf illah, huruf ya. Jadi pakai pola yang ketiga. Unai dilun. Unai dilun. Soifi Ulaim.
Layyimun. Apa Om? Oh, nah, gulai betul sekali. Qindil itu maknanya apa Om? Lampu ya. Apa Om? Mindih. Lampu ya Ustaz. Lampu. Lentera. Apa Om? Lampu. Lampu Ustaz. Qindil itu ada beberapa makna Om. Ada jenis lampu yang disebut qindil, yang apa Om ya? Lampu yang bukan sembarang lampu. Coba kita lihat. Lampu templok. Atau saya share saja Om ya, Google gitu. Kalau di itu lampu itu Ustaz, lampu. Lampu apa istilah bahasa Indonesianya Om ya? Kalau bahasa Jawanya saya tahu. Lampu apa kayak gitu? Subhanallah. Lampu yang menghias itu Ustaz. Coba saya ketik Om ya. Google. Qindil. Nah, itu kalau hewan itu Om. Itu hewan apa Om? Ubur-ubur. Ubur-ubur itu qindil bahasa Arabnya. Qindil. Lampu. Kalau lampu kayak gini Om. Lampu apa itu? Ke bahasa Indonesianya apa Om? Lampu badai. Lampu badai. Wah, keren sekali. Yang Bang. buat pramuka dulu kayak gitu. Buat pramuka. Ya, intinya ada Lampu hitamnya seperti itu, lampu bentuknya blik. seperti itu. Kalau apa ya, bahasanya di Mojokerto apa Om? Lampu blik. Ublik. Nah, bahasa Bukannya lampu di templok. tempat saya juga ublik juga. Ya, intinya seperti itulah. Gitu Om ya. Mirip Petromax. Ya, Petromak. Dulu ada istilah lampu Petromak juga Om ya. Betul sekali. Nah, intinya seperti itu. Itu qindil. Qindil. Tapi sepertinya kalau yang di kitab ini mungkin maksudnya hewan kayaknya. Om. Gitu Om ya. Qindilul Oh, bahar. hewan. Ubur-ubur. Qindilul bahar. Itu yang sepertinya paling familiar. Kalau qindil itu maksudnya ya qindilul bahar. Ubur-ubur. Tayyib. Ubur-ubur. Kita lanjutkan Om ya. Sekarang gulam ini isim musaghirnya apa Om? Apa? Ulayyimun. Gulayyimun. Gulayyimun. Limada? Itu 4 terdiri dari berapa huruf? Rubai. Betul. Terdiri dari 4 huruf. Berarti polanya kedua Om ya. Fu'ailun. Gulayyimun. Ulayyim. Betul sekali karena di sana ada huruf ain lah. Gulayyimun seperti kitabun, kutayyibun. Begitu Om ya. Ahsantuna ba'dah usfur. Usfur isim musaghirnya Usairun. Usairun. Polanya apa Om? Fu'ailun yang Ahsantuna menggunakan pola yang ketiga. Fu'ailun. Usaifirun karena dia khumasi termasuk isim yang terdiri dari 5 huruf dan di sana huruf yang keempat huruf illah. Ahsantuna. Thumma ta'amun isim musaghirnya Tu'ayyimun. Ahsantun. Seperti kitabun, kutayyibun. Ta'amun, tu'ayyimun. Polanya yang mana Om? Kedua. Fu'ailun. Ahsantun. Masya Allah. Ba'dah qaribun. Jadi? Quraibun. Berarti lebih dekat lagi Om ya. Kalau qaribun dekat, quraibun. Berarti lebih dekat lagi gitu ya. Quraibun. Ini menggunakan pola yang mana Om? Yang kedua, fu'ailun. Ahsantun. Ba'dah Ja'far. Ju'aifirun. Ahsan. Ju'aifirun. Ju'aifirun. Menggunakan pola yang mana? Yang kedua. Yang kedua, fu'ailun juga karena ini terdiri dari 4 huruf. Ba'dah sarirun. Artinya apa Ustaz Afan? Yang mana Om? Yang itu Ja'far itu biasanya seringkali digunakan sebagai nama orang Om.
Orang. Nama orang, Ja'far. Pernah mendengar nama Ja'far? Iya, Pernah. Ustaz. Ja'far. Tapi biasanya nama itu ada makna aslinya. Apa Om ya? Coba kita cari. Ja'far itu makna aslinya apa? Tapi seringkali digunakan sebagai nama orang. Oh, Ja'far itu makna aslinya Nahr, Om. Nah, Atau juga Sungai. An-Naqah al-Ghaziratul Laban. Unta yang banyak susunya. Ja'far. Atau juga Nahar sungai. Gitu Om ya. Itu makna aslinya. Tapi biasanya Yes, Ja'far ini digunakan sebagai nama orang. Nastamir sarir itu makna apa kok maknanya? Ism musaghirnya apa Om? Surayyirun. Surayyirun. Ahsantuna, Surayyirun. Menggunakan pola Pola kedua, yang kedua Fu'ai. fu'ailun. Ahsantuna. Al-akhir himar. Ism musaghirnya Humayyirun. Humayyirun. Ahsantuna, Humayyirun. Polanya juga pola yang Kedua, kedua. Fu'ai. Ada 4 huruf. Ahsantuna, fu'ailun. Fatahallah alaikum. Hal min soal ibu-ibu? Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, kalau Naam. sini tuh ada kalau orang anak-anak itu pokoknya Ali namanya dipanggilnya Alawi gitu. Ismu Sholgir gitu kata Ustaz. Alawi. Iya, Ali dia dipanggilnya waktu kecil dipanggil Alawi. Oh, betul. Ada yang namanya Hur dipanggil Hawari gitu. Oh, Itu itu ismu sepertinya Sholgir juga bukan? sepertinya bukan ism musaghar itu, bukan tasghir sepertinya. Itu ada bab tersendiri di nahwu. Saya lupa, ini bab apa di nahwu. Jadi Anda memang panggilan, misalkan panggilan untuk lebih disingkat atau lebih panggilan akrab seperti itu. Anda dibahas di bab nahwu, di Alfiyah Ibnu Malik itu juga ada, tapi saya lupa ini bab apa. Insya Allah nanti saya merujuk lagi, begitu Om ya? Ya, nah Ustaz. Saya anaknya temennya gitu. Namanya Ali, dipanggilnya kok Alawi. Alawi ya. Sama Hur panggilnya Hawari. Baik. Fatahullah alaik. Insya Allah nanti saya cari lagi. Nanti itu di bab apa gitu Om ya? Nah Ustaz, jazakumullah khair. Jazakillah khairan katsiran. Baik, hal min soal ada pertanyaan lagi Ibu? Di saya sudah adzan zuhur nih Om. Sama di sini udah Ustaz. Oh sudah juga Om ya? Berarti nggak beda jauh. Cuman subuhnya mungkin saya duluan. Karena kalau lebih lambat kan enak saya Om. Baik, di sini ada sisa beberapa tamrin Om Ibu ya. Jadi tamarin amah, latihan umum. Di sini kebanyakan tidak ada kaitannya dengan kaidah di bab ini. Di sana at-tamrinul awal hati mudhari' al-af'alil atiyah. Sebutkan bentuk fi'il mudhari' dari fi'il-fi'il berikut ini semuanya fi'ilun madhi. Kita diminta untuk menyebutkan fi'ilun mudhari'nya. Lalu at-tamrin ats-tsani hati mudhari' al-af'alil atiyah. Ini juga sama. Kita diminta untuk menyebutkan fi'lul mudhari'nya. Sedangkan at-tamrin ats-tsalits yang ketiga hati jama' al-asma'il atiyah. Sebutkan bentuk jama' dari isim-isim berikut. Ini kalau misalkan ibu-ibu kerjakan terlebih dahulu bagaimana Om? Supaya pekan depan kita lebih mudah. Gitu Om ya? Masya Allah Ustaz. 1, 2, 3 Ustaz ya? 1, 2, 3. Kurang Om. Enggak Ustaz. Supaya lebih mudah dicari di kamus Om ya. Dicari di kamus, bisa di kamus ma'ani, itu lebih mudah. Jadi kalau misalkan nggak tahu, kalau tahu langsung dijawab. Kalau nggak tahu dicari di kamus ma'ani, mu'jam ma'ani, itu lebih mudah. Begitu Om ya? Allah Ustaz. Yasrallahu umurakunna wa fatahullah alaikunna. Amin. Hal min soal qabla an nakhtim? Insyaallah kita pertemuan akan datang akan lanjut ke bab baru insyaallah. Semoga Allah berkati. Hari Ahad ya Ustaz? Nah, insyaallah. Kalau misalkan mau tengah pekan, hari apa Ibu? Tayyib.
Kalau misalkan Ramadan ini sementara 1 pekan sekali nggak masalah. Begitu Ibu ya, Nah, supaya Nah, Ustaz. Ustaz. supaya nggak banyak menyita waktu kita juga. Mungkin semoga Allah memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa maksimal untuk ibadah di bulan puasa di bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Amin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Ini afan Ibu-ibu kalau misalkan saya setiap kali ngajar itu mungkin tidak seperti dulu-dulu. Kalau kita dulu-dulu belajar di kelas dan di semester-semester sebelumnya, itu belajarnya ya disiplin itu kan, ya yang apa yang ada di buku, nggak kemana-mana. Tapi sekarang kadang saya nyambung kemana-mana ini. Saya minta maaf gitu, Ibu-ibu ya. Malah kita berterima kasih Ustaz. Ya, Banyak alhamdulillah ilmu yang ada tambahan ilmu. Ya semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Amin. Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah Amin. menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Amin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.